Selamat datang kembali di channel Warnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor finance. Yang pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, ketujuh ARTO, kedelapan BTPS, kesembilan NISP, kesepuluh BNGA, dan terakhir BRIS. Langsung saja ke saham pertama. Itu ada BBNI yang ditutup di harga 5.450, terkoreksi tipis 0,45%. Kalau dilihat data transaksi asing masih net buy. Kalau dilihat di broker kemarinnya BBNI ada akumulasi. Langsung saja ke kayaknya BBNI di pucuk 5.500 sudah disentuh ya. Hari ini dia tuh sempat 550. Jadi saat ini wait and see. Jadi belum menarik untuk beli. Bukan saatnya beli sekarang. Lebih menonton saja yang nggak punya. Yang punya gimana? Kalau pandangan saya di atas 5350 Bapak Ibu boleh hold. Jebol itu mending TP dulu. Nanti mungkin buyback di area 5000 di bawah 5200 atau 5000 itu. Jadi saat ini belum ya. Bapak Ibu mau kemana diajak? Mau ke 5800 mungkin, tapi ya targetnya akhir tahun. Kalau saat ini kalau menurut saya agak berat. Cuman ya kita lihatlah kondisi market. Kalau memang mendukung ya bisa-bisa aja. Tapi saat ini lebih ke wait and see. Kalau di grup Warnet Trader tuh di 26 Juli beli di 5000 sampai 5025. Sempat turun ke 4900 karena masih batas toleransi, supportnya 4800 hot. Dan sekarang sudah floating profit. Hampir sebulan ini dikasih 8%, lumayan. Ya itu. Jadi saat ini belum ya, karena sudah rawan untuk kena profit taking menurut saya ya lah ya. Kalaupun naik kemungkinan terbatas. Itu untuk BBNI. Lanjut ada BMRI yang ditutup di harga 7.250 menguat 0,69%. Kalau dilihat dari transaksi asing itu terus net buy bahkan dari 2 minggu yang lalu. Kalau di bekas semuanya BMRI masih ada akumulasi, masih kuat, tapi Bapak Ibu lihat kenaikan itu terbatas, naik-naik tipis. Ya gambarannya kalaupun naik mungkin 2% lagi lah, maksimal 3.400 kalaupun mampu. Habis itu tetap ada koreksinya dulu. 7.000 mantul, mudah-mudahan mantul. Maksimal koreksi ya, jelek-jeleknya 6.500. Kalau menurut saya itu. Jadi seperti itu aja saat ini wait and see bagi Bapak Ibu yang punya. Ya tetap hot selama di atas 7.000 berapa nih? 7.150. Kondisi seperti ini untuk BMRI ya wait and see, nggak bisa dipaksa Bapak Ibu. Mungkin nggak all time high. Saat ini kondisi seperti ini ya mungkin, tapi tipis harapan lah. Nah, lebih ke wait and see. Kenapa? Ini Bapak Ibu lihat. Dia naik V-shape dari 5.800 sekarang di 7.250. 2 bulan dia naik dikasih 27%. Itu sangat luar biasa di sekelas BMRI. Ya, di hot, maksudnya hot yang dari bawah. Dan Bapak Ibu perhatikan, BMRI bagusnya nggak ganggu psikologis. Dia koreksi dikit besok hijau, koreksi dikit hijau, koreksi dikit hijau. Kalaupun retest support mantul dari support. Nah itu Bapak Ibu yang punya harga bawah harusnya selamat, nggak keganggu psikologisnya. Kenapa? Dia selalu mempertahankan support seperti itu. Jadi wait and see yang belum punya untuk BMRI. Lanjut ada BBRI yang ditutup di harga 5.100 menguat 3,03%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya BBRI diakumulasi. Langsung saja katanya BBRI akhirnya bangun ya. Ya memang dia ini kan yang terlambat naik. BBNI lambat naik, BMRI lambat naik. Akhirnya ngejar 1-2 minggu. Ngejar di minggu kemarin sampai minggu ini. Jadi sudah saatnya kah untuk profit taking? Belum, karena volume hari ini juga meningkat. Mungkin besok naik tipis 5.200 kalaupun naik. Tapi habis itu candlenya kemungkinan besar besok candlenya merah. Tebak-tebak buah semanggi. Kalau gitu tebak-tebak buah semanggis dong. Ya saat ini di pucuk ya namanya analisa tuh ya pasti nebak. Tapi kita nebak dengan ada strategi. Ada sistem trading. Ada risk reward. Nggak ada yang nggak nebak di trading ini kan. Cuman ya nebaknya tetap ada indikator, ada pertimbangannya.
gitu ya. Jadi kemungkinan besar besok kemana BBRI, apalagi besok dan Jumat kemungkinan merah. Tetap naik, habis itu candlenya ada merah. Walaupun memang volume meningkat. Ya, itu aja untuk BBRI. Pokoknya Bapak Ibu yang punya di bawah 5.000 hold. Kalau sabar simpen sampai akhir tahun boleh. Tapi nanti kalau misalnya dibawa balik BP atau bahkan merah ya jangan tahu gitu saya TP dulu nanti buyback di bawah. Jangan seperti itu. Kalau Bapak Ibu time frame-nya jangka menengah atau 3 bulan ke depan sampai akhir tahun atau sampai November aja. Harga sekarang tuh bagus, cuman dia belum tentu langsung digas naik. Bisa jadi turun lagi ke 4.400 baru naik, turun naik. Akhirnya nanti bulan Oktober atau November baru digas. Kan bisa seperti itu. Ya kalau saya tetap trading jangka pendek. Misalnya saya jebol 5.000 saya TP dulu. Nanti saya bebek lagi di bawah gitu ya. Tapi kembali lagi ini masing-masing ya. Setiap strategi itu ada plus minusnya, ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi ya tergantung profit tuh nggak bisa juga dapat dijual harga terbaik, harga tertinggi, harga over value-nya. Ya mungkin yang investasi bisa itu harga over value-nya atau harga wajarnya mungkin di mana. Tapi kan nggak semua orang bisa seperti itu. Jadi ya menurut saya tergantung masing-masing lah. Nggak ada yang salah di market nih. Kalau ada yang bilang strateginya yang paling bagus itu menurut dia. Tapi belum tentu cocok dengan orang lain. Kan? Seperti itu. Ya kembali lagi kalau Bapak Ibu mau menemukan yang cocok itu Bapak Ibu harus coba trial dan error. Gak masalah kalau mau profitnya 1% bungkus, 1,5% bungkus itu juga ya gak masalah kalau profit resikonya seperti itu. Yang penting kalau dia lihat evaluasi saham portfolionya bertumbuh mungkin 2%, 3% sebulan ya bagus. Gak salah gak? Enggak. Yang salah tuh orang yang berpikiran memaksakan kehendak atau strategi dia tuh harus sama apa yang di luar strategi dia. Harga misalnya dia tentukan harusnya jualan di misalnya BBRI harusnya jualan di 5.800 ya kalau orang mau jual di 5.100 salah nggak? Nggak salah. Ya dia yang salah memaksakan apa yang harus sesuai dengan pikirannya. Ya jadi di market nih terserah mau jungkir balik ya sering saya bilang gaya apapun strategi apapun tuh nggak ada yang salah benar. Semua itu kembali ke masing-masing. Kalau cocok ya udah ikutin pakai terus sampai nanti polanya berubah. Nah, Bapak Ibu tuh pasti paham, oh, sepertinya strategi saya ini agak kurang nih, udah kurang mantep nih. Nah, pasti Bapak Ibu ubah sendiri nanti strateginya. Yaitu nanti pengalaman yang akan mengupdate skill itu. Ya, untuk BBRI kemungkinan besar ya naik-naik terbatas besok dan bisa jadi candlenya merah. Lanjut ada BBCA yang ditutup di harga 10.425 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka resminya BBCA diakumulasi. BBCA masih bagus lah akum tapi dia open gap up habis itu ada seller all time high hari ini BBCA luar biasa 10.500 mentokin opennya ya, coba lihat. Open 10.500 habis itu turun. Ya wajar, kenapa? Karena ada yang profit taking. Tapi tipis saja tuh. Untuk BBCA menarik nggak? Ya udah nggak menarik kalau yang belum punya. Yang kalau yang sudah punya follow the trend. Selama misalnya nggak jebol 10.400, 10.300 tergantung masing-masing. Kalau ditanya boleh beli nggak sekarang? Ya jangan. Ngapain Bapak Ibu mau beli sekarang? Berharap kemana? Berharap ke 10.600? Berharap ke 11.000 ya mungkin tapi nggak dalam waktu sekarang kalau menurut saya loh ya. Disclaimer kalau Bapak Ibu yakin oh ini mungkin aja di 1 bulan ke depan ya beli nggak salah itu. Untuk BBCA lanjut ada BBTN yang ditutup di harga 1.350 terkoreksi 1,09%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka resminya BBTN didistribusi. Langsung saja ke tekniknya BBTN kondisi sekarang bagus juga. Akhirnya bangkit nah. Ya, yang sering saya bilang kalau dia sideways trend pendek tuh antara ditarik naik kencang atau dibuang. 3% kencang nggak? Kencang sekelas BBTN 3% sehari itu kencang. Jadi saat ini wait and see lagi ya. Yang belum punya wait and see terus saja tuh.
Kalau nggak nekat ya wait and see. Jangan beli di pucuk. Kenapa nggak beli waktu hijau? Nggak waktu sideways ini. Tapi saya kan sukanya tuh beli pas lagi hijau. Ya ini kalau beli Bapak Ibu pas hijau atau beli pas penutupan hari kemarin di 10.000 di 1365. Hari ini floating loss 1% mungkin ya. Ya yang penting punya strategi, nggak salah juga kalau mau beli harga pucuk. Tapi alangkah bagusnya ya nekat di sini, paling nekat ya. Nanti boleh nggak sih beli di 1400? Boleh. Cuman belum saatnya sekarang. Kalau menurut saya butuh konfirmasi, lihat ISG dulu. Ya, tapi ada peluang tetap BBT itu tembus 1400. Tapi mungkin nggak di Agustus ya. Menurut saya, tapi disclaimer. Kita lihat aja. Seperti itu. Untuk BBTN lanjut. Ada BDMN yang ditutup di harga 2630 menguat 0,76%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya BDMN didistribusi. Langsung saya katakannya BDMN saat ini di pucuk juga ya, sudah naik tinggi, wait and see lah. Jangan dipaksa Bapak Ibu beli. Walaupun memang volume meningkat, MACD Golden Cross melewati perbatasan garis nol, cuman harga belinya wait and see. Bagi Bapak Ibu yang punya selama di atas 2600, angka genap aja pakai. Gak bertahan di atas itu hold. Kalau Bapak Ibu time frame-nya lebih lama, silahkan average down kalau mau beli harga sekarang. Nanti average down mungkin 2 kali di 2500-an, 2400-an. Udah. Tunggu. Ini kemungkinan besar 3 bulan ke depan ini jadi bottomnya. Dan ya siap-siap tembus 2650, 2700 untuk BDMN. Lanjut ada Arto yang ditutup jaga 2900 terkoreksi 2,2%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya Arto diakumulasi. Arto juga ya sudah sampai 3000 ya. Sudah saatnya koreksi? Iya. Jadi wait and see. Jangan dipaksa walaupun belum pasti turun. Cuma candlenya sudah memberikan sinyal gagal breakout tembus 3000. Tapi kalau misalnya 1-2 hari ke depan dia nggak koreksi dalam, mungkin sideways saja di area 2900-3000, bisa jadi minggu depan antara dia ditarik naik atau dibuang kan. Nah itu cuman kalau harga sekarang itu ya nanggung, bukan masalah profitnya yang dilihat tuh, risknya. Jadi seperti itu aja untuk Arto. Kalau saya lebih wait and see. Kalau Bapak Ibu join di grup Borneo Trader tuh, Arto udah beli dari di harga bawah tuh. Dari 2400, 2300, habis itu beli di terakhir 2600. Sekarang udah ya, udah kurang ideal. Ya, itu aja untuk Arto saat ini. Lanjut. Ada BTPS yang ditutup di harga 1235, terkoreksi 1,2%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya BTPS di distribusi. Langsung saja ke tengahnya BTPS belum dulu, wait and see ya, belum menarik saat ini. Ini saya gambar ulang aja biar rapi. Nah ini ada neckline 1200 harus dijaga, tapi ada potensi bisa false break nggak. Kalau ISG downtrend di September gagal false break, tapi maksimal kalau menurut saya 1050 inilah. Kemungkinan besar juga akan dijaga di area 1100. Nah kita lihat dua support ini. Kalau dia fast break, ambil. Kalau menurut saya dikasih 1120, ambil. Harusnya ini sideways. Dan sama gambaran saya, beberapa bulan ini adalah swing low untuk bullishnya di mungkin Oktober, November. Kita lihat nanti untuk BTPS. Itu aja. Lanjut. Ada NISP yang ditutup di harga 1345 menguat 1,5%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya NISP sama di distribusi dan akumulasinya. Langsung saya ketekannya NISP juga wah berhasil ya. Cuman sayang belum aman. Jangan dulu lah, wait and see. Agak rawan nih. Ya kalau Bapak Ibu berani atau kebeli spekulasi buy kan mungkin nggak lihat market juga. Wah dia breakout nih, kemarin dia koreksi gagal menembus 1330, hari ini dia tembus, beli ya nggak masalah, nggak salah. Yang penting bagaimana strategi Bapak Ibu aja. Kalau menurut saya Bapak Ibu kalau nggak mau pakai stop loss nggak masalah, average down aja nanti di EMA 200-nya, deket-deket EMA 200-nya di 1200-an. Kalau misalnya gagal ya, tiba-tiba dia turun seminggu ke depan, average down aja, sabar tunggu.
Itu aja untuk NISP. Lanjut. Ada BNGA yang ditutup di harga 1890 menguat 2,9%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya BNGA diakumulasi. Langsung saja katanya BNGA akhirnya bangkit lagi ya. Bangun rebound tapi kepentok resisten nih, kemungkinan besar 1900 susah ditembusnya saat ini untuk BNGA. Jadi sekarang kurang ideal, agak beresiko kalau buy on breakout walaupun volume meningkat. Agak beresiko. Wait and see aja yang ketinggalan. Yang punya gimana? Pasang trailing stop, jagain karena kemungkinan besar BNGA ini kalau gagal menembus 1900 dia turun lagi ke area 1800 1750. Bapak Ibu bisa ambil lagi. Sepertinya seperti itu pergerakan. Kemungkinan besar besok kalaupun rebound habis itu ada candle merah. Tetap potensi ya, disclaimer tapi belum pasti. Siapa tahu tiba-tiba flow lagi muncul kan di finance. Ya bisa aja. Tapi kemungkinan besar candle besok merah. BNGA coba rebound tapi gagal lagi menembus 1900. Resisten itu. Untuk BNGA langsung saja ke saham terakhir. Ada BRIS yang ditutup di harga 2680 menguat 1,51%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya BRIS diakumulasi. Langsung saja ke tengkelnya BRIS bagus. Cuman ya mudah-mudahan lah bisa naik ya. Kita lihat 2 hari ke depan. Kalaupun naik maksimal menurut saya agak susah dia tembus 2800. Tapi tahun ini tembus gak? Tahun ini tembus. Kalau ada yang nyangkut atau yang beli harga penutupan hari ini, hold aja. Ya, average down pakai boleh. Nih, EMA 200-nya bisa sandaran untuk average down. Tapi kembali lagi disclaimer, kalau di luar kendali ternyata ekonomi nggak bagus, ya gagal juga ya. Bagaimana lah, yang penting itu strategi untuk BRIS. Seperti itu, ya. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Bonus Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Terima kasih. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Bonus Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik DM Instagram Bonus Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.